got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to Di sini saya akan menjelaskan apa itu geometri. Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari bentuk, ukuran, posisi, dan sifat-sifat ruang. Dalam geometri, kita mempelajari berbagai objek seperti titik, garis, sudut, segitiga, lingkaran, dan bangun ruang seperti kubus, bola, atau prisma. Geometri juga mencakup konsep seperti panjang, luas, volume, dan hubungan antar bangun. Istilah geometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan metron yang berarti ukuran. Oleh karena itu, secara harfiah, geometri berarti pengukuran bumi. Meskipun awalnya geometri digunakan untuk mengukur tanah dan properti fisik lainnya, sekarang geometri telah berkembang menjadi cabang matematika yang sangat luas yang digunakan di berbagai bidang termasuk arsitektur, teknik, seni, fisika, dan bahkan astronomi. Cabang-cabang geometri terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada geometri Euselidian. Geometri Euselidian adalah geometri yang paling dasar, berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh matematikawan Yunani Euclid. Geometri ini melibatkan objek-objek seperti titik, garis, sudut, dan bangun datar yang berada dalam ruang 2 dimensi atau 3 dimensi. Prinsip dasar dari geometri Euslidian berfokus pada postulat dan teorema yang mengatur hubungan antara objek-objek tersebut. Contohnya, teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku atau aturan-aturan mengenai jumlah sudut dalam segitiga. Yang kedua ada geometri non-Euslidian. Geometri ini muncul sebagai alternatif dari geometri Euslidian dengan mengubah atau menghilangkan beberapa postulat Euclid, khususnya postulat kelima yang dikenal sebagai postulat paralel. Dalam geometri non-Euclidean terdapat 2 tipe utama, yaitu geometri hiperbolik, di mana melalui satu titik di luar garis terdapat lebih dari satu garis yang tidak berpotongan dengan garis tersebut. Yang kedua, geometri eliptik, di mana tidak ada garis paralel. Semua garis pada dasar saling berpotongan. Yang ketiga, ada geometri analitik. Geometri analitik menghubungkan geometri dengan aljabar. Dalam geometrik analitik, kita menggunakan sistem koordinat seperti sistem koordinat Kartesius untuk menggambarkan objek-objek geometri dan menggunakan persamaan matematika untuk menganalisis sifat-sifatnya. Ini memungkinkan kita untuk memodelkan berbagai objek geometris dalam bentuk persamaan matematis. Contohnya, persamaan lingkaran dalam koordinat Kartesius, yaitu X min H pangkat 2 plus Y min K pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, di mana H dan K adalah pusat lingkaran dan jari-jari. Yang keempat ada geometri diferensial. Geometri diferensial mengkaji geometri menggunakan kalkulus dan teori diferensial. Ini adalah cabang yang lebih lanjut dan digunakan dalam fisika dan teori relativitas. Geometri diferensial mempelajari konsep seperti kelengkungan permukaan, geometri ruang waktu, dan manifold atau struktur geometris yang lebih kompleks. Contohnya yaitu penggunaan geometri diferensial dalam teori relativitas umum untuk menggambarkan kelengkungan ruang dan waktu. Yang kelima ada geometri proyektif. Geometri proyektif adalah cabang geometri yang mengkaji sifat-sifat geometris yang tetap terjaga saat objek-objek tersebut diproyeksikan ke dalam bidang lain. Geometri proyektif mengabaikan konsep jarak dan ukuran, dan lebih berfokus pada hubungan antara titik, garis, dan objek-objek yang lain dalam proyeksi. Contohnya dalam gambar perspektif, titik-titik yang jauh akan terlibat lebih kecil meskipun sebenarnya ukurannya sama. Geometri dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa aplikasi geometri dalam kehidupan sehari-hari, antara lain arsitektur dan desain bangunan untuk merancang dan menghitung ukuran bangunan, sudut-sudut atap, serta struktur bangunan lainnya. Yang kedua adalah teknik dan rekayasa. Geometri digunakan untuk merancang mesin, kendaraan, dan berbagai produk teknologi lainnya. Yang ketiga ada astronomi, menggunakan geometri untuk memodelkan gerakan planet, bintang, dan objek langit lainnya. Yang keempat ada seni dan desain. Penggunaan prinsip geometri dalam seni lukis, patung, dan desain grafis seperti penggunaan simetri dan proporsi. Dan yang kelima
ada navigasi dan pemetaan. Geometri digunakan untuk menggambar peta, menentukan jarak antara dua lokasi, dan merancang sistem navigasi. Langsung saja kita ke contoh soal geometri. Contoh soal yang pertama ada luas dan keliling lingkaran. Soalnya sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Hitunglah luas lingkaran, keliling lingkaran. Nah, kita menggunakan rumus P sama dengan 22/7. Cara penyelesaiannya seperti berikut. Luas lingkaran sama dengan P sama dengan R pangkat 2 sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 154 cm persegi. Dan menghitung keliling lingkarannya yaitu 2 dikali P dikali R sama dengan 2 dikali 22/7 kali 7 sama dengan 44 cm. Dan contoh soal yang kedua yaitu volume tabung. Soalnya sebuah tabung memiliki jari-jari alas 5 cm dan tinggi 10 cm. Berapa volumenya? Cara penyelesaiannya yaitu seperti ini. Volume sama dengan P kali R pangkat 2 dikali T sama dengan 22/7 dikali 5 pangkat 2 dikali 10 sama dengan 22/7 dikali 25 dikali 10, dan hasilnya sama dengan 785,71 cm3. Kesimpulan dari geometri yang saya jelaskan tadi adalah geometri adalah cabang matematika yang sangat penting dan luas yang mengajarkan kita tentang bentuk, ukuran, dan posisi dan hubungan ruang antara berbagai objek geometris. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar geometri, kita bisa memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan ruang dan bentuk, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang-bidang lain seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.